Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gumilar Nur Firdaus, bertemu kembali. Mudah-mudahan kali ini ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Rezeki berlimpah, terus juga dimudahkan dalam urusan yang terbaik. Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Luar biasa, kita bisa bertemu kembali dan kita tetap ya fokus di pembicaraan stop pembodohan publik. Yang pertama, stop gerbek dukun santet settingan yang tanpa disclaimer ya. Yang kedua, stop pengobatan tradisional yang menggunakan trik tipu-tipu sulap ya, atau alat-alat sulap. Baik. Dan sahabat kita semua, tentunya di antara yang menonton saat sekarang ini ada banyak yang menyukai tayangan-tayangan gerbek dukun santet. Waduh. Di sana menampilkan orang-orang sakti, satu kali tiupan, satu kali tepukan, satu kali jotosan, satu kali dorongan, dukun santet itu sudah kelepak-kelepak. Ada yang muntah, ada yang mual gitu ya, ada yang terjungkal, ada yang terjungkir, ada yang memang berdarah-darah, ada juga yang ya terpotong lehernya, tertancap dan sebagainya. Waduh, mungkin Anda suka ya. Demikian juga mungkin sekarang di antara penonton saat ini juga ada yang suka menonton pengobatan tradisional tentang sihir, santet, teluh ataupun juga tenung. Wah, bagaimana Anda terpesonanya, bagaimana takjubnya jika seorang gus atau seseorang yang tiba-tiba mengeluarkan paku, mengeluarkan silet, mengeluarkan rambut, mengeluarkan apapun. Nah, sahabat, atau banyak lagi kejadian-kejadian yang memang sangat aneh. Nah, sahabat, tentunya kita harus teliti dalam menonton, maksudnya ya. Telitinya apa? Ya, telitinya pertama kita lihat judulnya, lihat thumbnailnya, setelah itu buka keterangannya ya. Di sana ada deskripsinya, baca. Apakah di sana sebagai hiburan belaka atau fiktif atau rekayasa atau hanya acting, atau di sana tanpa ada disclaimer. Nah, ini ya. Nah, saat sekarang ini memang ada banyak kreator-kreator YouTube yang melakukan gerbek dukun santet ya. Ada juga kreator-kreator yang sengaja melakukan pengobatan yang ternyata di dalamnya adalah settingan ya. Nah, saat sekarang ini memang ada banyak gus ya. Ada banyak kiai, ada banyak ustadz ya, atau oknum ya, maksud saya oknum ya. Ada oknum ustadz, ada oknum kiai, ada oknum ajengan, ada juga manusia biasa yang melakukan praktek pengobatan di dalam videonya ataupun juga gerbek dukun santet itu hanya rekaan belaka, hanya settingan belaka, hanya fiksi belaka ya, tetapi tidak ada disclaimer, sehingga ya para penontonnya, para netizennya menganggap bahwa itu adalah kesaktian yang sebenarnya. Dianggaplah tokoh gus itu, tokoh oknum kiai itu, oknum perseorangan itu sebagai seorang yang sakti, yang kebal bacok ya, kebal tendang, kebal pukul, bahkan saktinya sakti mandraguna, luar biasa. Padahal itu ternyata settingan ya. Karena dalam persepsi mereka itu adalah sebagai sebuah real, sebagai sebuah tayangan nyata ya. Tentunya mereka juga tertarik untuk menonton. Satu kali menonton ya, dua kali menonton, tiga, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Nah, dalam teori komunikasi pemasaran biasanya begini ya. Untuk seseorang melakukan action itu yang pertama attention, yang kedua interest, yang ketiga desire, yang keempat adalah action ya. Seseorang sebelum datang ke tempat pengobatan tradisional oleh oknum gus atau oknum kiai atau oknum ustadz itu ya diawali dengan sering menonton yang diulang-ulang ya, dia mulai tertarik, ditonton lagi, ada tumbuh keyakinan, ada tumbuh kepercayaan, maka dia ada hasrat untuk melakukan hal yang sama seperti yang lain melakukan pengobatan, itu desire ya, ada hasrat desire. Nah, setelah diulang-ulang lagi ada setelah hasrat, dipikirkan ngumpul-ngumpul biaya, baru ke action, dia datang ke dukun ya, ke oknum dukun
ke oknum gus, ke oknum kiai ataupun seseorang yang memang menggunakan trik sulap abal-abal, datanglah ke sana. Ya, datang ke sana karena di sini di otaknya ada anggapan bahwa mereka itu sakti, ya, kebal bacoknya, dengan sholawatnya, dengan apanya lah, gitu, ya, tertarik dengan jenggot yang panjang, dengan jubah kebesarannya, dengan sorban, dengan peci dan sebagainya seperti itu, tertarik datang ke sana. Persat datang ke tempat pengobatan dimaksud karena tadi dalam tayangan Gerbak Dukun Santetnya ataupun dalam tayangan pengobatannya dalam YouTube itu adalah bohongan, hanya settingan belaka atau hanya fiksi belaka, maka datang ke sana pun Anda akan mendapatkan layanan pengobatan dengan tipu-tipu juga, dengan trik sulap, dengan alat-alat sulap. Ya. Apa yang terjadi? Maka pada saat selesai pengobatan, duit keluar banyak, waktu, tenaga, korban lainnya juga keluar, tetapi apa yang diharapkan kesembuhan tidak mendapatkan kesembuhan, ya. Karena apa? Karena dia dilayaninya dengan trik pengobatan, trik alat sulap, ya, dengan menggunakan alat sulap, ya, trik-trik sulap seperti itu, ya. Seolah-olah keluar paku, ya, seolah keluar darah, keluar rambut mayat, keluar kafan, keluar buhu lainnya. Padahal sebenarnya itu menggunakan trik sulap, kecepatan tangan mereka bermain, ya. Keluar keris, keluar apalah dari tubuhnya seperti itu. Nah, padahal itu trik sulap, ya. Nah, setelah itu dia pulang. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia merasa puas, satisfaction, ya, merasa puas. Sembuhnya itu bukan karena trik sulapnya, bukan karena alat sulapnya, tapi karena sugestinya. Dia percaya bahwa itulah orang sakti. Pulang ke rumah sembuh. Kalau memang penyakitnya adalah gangguan psikologis, hanya mindsetnya saja, sembuh. Tetapi pada saat pulang tidak sembuh, nah inilah persoalannya, ya. Nah, pada saat pulang tidak sembuh karena menggunakan alat sulap dan trik sulap, terbohongi dan tertipu. Nah, ini sahabat-sahabat. Nah, oleh sebab itu sahabat-sahabat, maka yang terjadi pada saat datang ke praktek pengobatan tradisional yang menggunakan tadinya Gerbak Dukun Santetnya settingan, yang menggunakan dalam tayangan videonya menggunakan pengobatan trik sulap dan juga alat sulap, maka datang ke sana tidak sembuh dan akan menjadi dissatisfaction, ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasan. Nah, pada saat yang puas, ya, pada sembuh, umpamanya karena sugestible, tingkat sugestibilitasnya tinggi, datang berobat lagi, pasti juga akan disugesti lagi bahwa dia itu terkena sihir, terkena santet, terkena teluh, tenung, sehingga harus datang berulang lagi, ya. Jadi yang kemarin itu sebenarnya mungkin akan dikatakan, wah bapak ini sudah sembuh, tapi sekarang ada kiriman lagi, kiriman santetnya nih, anak bapak atau istri bapak atau keluarga bapak ada yang meninggal dunia, sebaiknya ini beli apa? Beli minyak, potong kambing, ya, pemindahan ke kelapa, pindahan penyakit ke telur, ya, ataupun juga penarikan pembersihan rumah dan sebagainya dengan biaya yang relatif besar. Nah, terus akhirnya yang terjadi adalah siklus yang berulang-ulang, menggunakan jasa trik sulap dan juga alat-alat sulap untuk menggunakan pengobatan. Padahal itulah sugesti, dan itulah mereka itu diporoti dan dibohongi dan ditipu mentah-mentah, ya. Nah, sahabatku, jika yang tidak puas ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau tidak puas dia datang ke sana, ya pasti dia akan datang ulang kembali ke tempat itu, karena mungkin saja karena Allah belum memberikan Tuhannya belum memberikan kesempatan untuk sembuh, datang berulang lagi terus, akhirnya bisa sembuh atau juga bisa tidak. Nah, persoalannya kalau tidak sadar-sadar tentang ini, maka ruginya berugi besar, rugi waktu, tenaga, pemikiran, ya, korban-korban yang lain juga akan terus banyak seperti itu. Dan terus pasti pelaku gus, oknum gus ini, yang menggunakan trik sulap dan menggunakan alat sulap ini, pasti akan terus mensugesti bahwa dia itu memiliki penyakit dan terkena sihir santet. Dan biasanya itu akan diadu domba dengan siapa? Dengan temannya, ya, dengan sahabatnya, dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan rekan kerja. Pasti diadu domba bahwa Anda itu terkena santet, teluh, tenung. Maka Anda harus melakukan laku ini, baca wirid ini, baca wirid yang aneh-aneh tentunya gitu, ya. Harus membeli properti, keris, tasbih, sorban. Nah, harga tasbih, sorban, umpamanya sajadah satu paketnya, karena sudah dijampein, ya bisa angkanya bisa 30, 40, 50 juta gitu, ya, seperti itu. Karena katanya sudah dijampein, sudah diruqyah lah katanya, kata begitu. Ini pasti seperti itu. Nah,
Sahabatku, tentunya sekarang ini banyak sahabat-sahabat kita, kreator-kreator kita yang mencoba membongkar gerebek dukun santet settingan, ya, dan juga banyak membongkar pengobatan menggunakan trik sulap dan alat sulap. Bertebaran sekarang, banyak yang terbongkar. Nah, salah satunya adalah Marcel Radival yang kemarin datang ke salah satu Gus Udin, ya, di Blitar untuk membuktikan apakah dia itu trik sulap atau tidak. Tetapi sebetulnya masalah datang atau tidak ke Gus Udin itu dari tayangan video secara akademis, secara keilmuan, secara pengalaman praktis dan non praktis tentunya itu kita sudah bisa membedakan mana settingan juga mana palsu. Tidak perlu datang ke sana. Itu bahwa ada beberapa tayangan video dari Gus Udin yang dari Blitar itu ya menggunakan alat sulap, trik sulap, dan ada beberapa video ya yang pada saat gerebek dukun santetnya itu adalah dukun santet settingan, rekaan ataupun juga bohongan, ya. Tetapi di sana tidak ada disclaimer, seolah-olah dia benar-benar sakti, seolah-olah dia memiliki kemampuan yang luar biasa, seolah-olah dia wali, ya, seolah dia memiliki karomah, barokah dan sebagainya, seperti itu. Padahal itu adalah sebenarnya kemampuan terkait kesaktiannya hanya di depan kamera. Nah, gitu sahabat. Nah, terkait dengan Marcel yang datang ke Gus Udin yang di Blitar itu sebetulnya jika datang pertama kali disambut dengan hal-hal yang dengan upaya pemukulan, upaya kekerasan, dengan upaya intimidasi dan tidak diterima atau ada penolakan, maka walaupun Gus Udin ini teriak-teriak menantang untuk silahkan datang ke Padepokan atau saya akan datang umpamanya ke Jakarta, menurut Gus Udin itu sebetulnya adalah hanya lip service saja, hanya kata mulutnya saja. Padahal sebetulnya dalam hatinya adalah ketar-ketir, ya, ketar-ketir, takut terbongkar. Karena jelas ada beberapa video, ada beberapa adegan, beberapa tayangan bisa dibuktikan bahwa itu adalah gerebek dukun santet settingan dan juga menggunakan alat sulap dan juga pengobatannya menggunakan trik sulap dan juga alat-alat sulap. Nah, gitu ya. Nah, untuk Marcel jika datang yang kedua kalinya pasti sudah disiapkan dengan pasal-pasal penjerat, ya. Jadi siapapun yang datang ke Gus Udin, ya, yang di Blitar itu yang sering melakukan di Padepokan Nurjat Sejati, ya, itu pasti disiapkan dengan pasal-pasal menjerat yang mencoba membuktikan atau pembuktian atau yang menantang. Tantangan yang pertama adalah pasti akan dijerat, pokoknya gini, Anda umpamanya datang ke Nurjat Sejati ke sana untuk melakukan pembuktian, ya, disiapkan propertinya, video dan sebagainya. Pasti yang pertama adalah dikondisikan adalah untuk masuk kepada pasal perbuatan tidak menyenangkan, yang pertama. Yang kedua pasti akan dijerat dengan pasal pasal pencemaran nama baik. Berikutnya lagi, pada saat Anda masuk ke wilayahnya, ke dalam Padepokan Nurjat Sejati ini gitu ya, pasti dia akan dikenakan pasal masuk pekarangan orang tanpa izin, ataupun juga akan dikenakan pasal membuat keributan, ya, di dalam arena Padepokan, ya. Itu pasti akan seperti itu. Sehingga untuk teman-teman yang berusaha untuk melakukan pembuktian datang ke sana itu perlu berhati-hati atas jebakan tadi, pasal yang tadi. Pasal perbuatan tidak menyenangkan, pasal masuk pekarangan orang tanpa izin, yang ketiga pasal membuat keonaran atau keributan di rumah orang, gitu ya. Pasal pencemaran nama baik. Nah, seperti itu. Jadi pasti seperti itu, sahabat-sahabat, ya. Jadi, nah, tentunya dalam hal ini jika memang ada sahabat-sahabat yang berani datang ke sana untuk membuktikannya, gitu ya, ya, itu lebih bagus dan lebih baik, ya, lebih baik, ya. Tetapi siap Anda pasti akan dijerat pasal-pasal yang dimaksud tadi, karena ya siapapun orangnya pada saat dia melakukan kebohongan, melakukan upaya-upaya rahasia tertentu yang justru menguntungkan dirinya tetapi merugikan orang lain, itu pasti seseorang itu akan mempertahankan nama baiknya, kredibilitasnya, prestasinya, gitu ya, jaringannya, semuanya akan mempertahankan, sehingga akan mencari cara-cara atau celah-celah untuk membela diri walaupun dia salah. Cara membela dirinya bisa secara langsung atau tidak langsung. Bela dirinya begini,
Nah, bela dirinya adalah yang pertama bisa menggunakan benteng. Bentengnya apa? Bukan benteng gaib gitu ya. Tapi bentengnya adalah benteng menggunakan pengacara. Ya. Pengacara ini adalah mencoba mengusir siapapun peluang-peluang atau potensi-potensi yang membuat hambatan, ancaman, tantangan, dan gangguan terhadap padepokan Udin ini, Nurjat sejati ini gitu ya. Dengan pendekatan hukum. Pasti ditakut-takuti dengan pasal-pasal yang tadi pengacara itu. Ya, atau undang-undang ITE ya. Pasti pengacara itu akan menyerangnya dari undang-undang ITE ya, provokasi umpamanya ya, bisa saja umpamanya provokasi, bisa saja mencuri ya, mencuri konten, ada banyak pasal ditakut-takuti gitu ya, oleh pengacara ini. Itu ya benteng yang pertama. Benteng yang kedua, jika Anda masuk ke padepokan Udin Nurjat sejati ini adalah benteng dari antek-anteknya. Ya, antek-anteknya itu siapa? Dukun-dukun, santet settingan yang sering bermain di sana, ya, menjadi aktornya di sana. Mereka yang tinggi besar, kekar, ada yang juga peot dan sebagainya juga membentengi Gus Udin ini. Karena apa? Karena di sana dia mendapatkan ya gaji, mendapatkan keberuntungan hidupnya, makan, minum, pakaian, sandang, pakaian gitu ya, dan juga kehormatan, harga diri itu dia didapat dari sana. Walaupun dalam hatinya dia tahu bahwa Udin itu, bahwa Nurjat sejati itu di sana ada, dan juga mungkin dia pelakunya, mungkin dia juga hanya melihat saja, mengakui bahwa itu adalah gerebek dukun, santetnya adalah settingan. Dan juga di antara pengobatan yang dilakukan oleh Gus Udin itu adalah menggunakan trik sulap dan juga alat sulap. Hati kecilnya tahu, melihat, mendengar, merasakan, bahkan juga dia melakukan ya, atau di antara salah satu itu. Tetapi karena kebutuhan keseharian memang tergantung kehidupannya di sana, dari mulai tukang tembok, tukang gali, ya, tukang las, ataupun juga tukang sapu, tergantung hidupnya di sana mendapatkan gaji. Nah, sehingga betul-betul dia akan menjaga keutuhan itu dan menjadi benteng Gus Udin ini jika ada orang yang datang ke sana untuk melakukan proses pembuktian. Gitu sahabat. Itu benteng yang berapa? Benteng yang pertama adalah benteng hukum, benteng menggunakan pengacara. Yang kedua adalah benteng hidup, yaitu orang-orang yang dia gaji, orang dia upah setiap gerebek dukun santet dan siranya, itu menjadi bentengnya. Yang ketiga adalah benteng media ya. Benteng media adalah operator membuat videonya itu memutarbalikkan fakta. Umpamanya begini, pada saat Marcel berada di Polres, berada di kantor desa dan sebagainya, sebetulnya kalau tayangan utuhnya tidak seperti itu. Di sana ada kebenaran dari pihak Marcel, ada juga kebenaran di pihak Gus Udin. Nah, gitu ya. Tetapi kenapa ya? Di antara itu di tayang itu tidak utuh, ada dipotong-potong. Jadi kebenaran itu dipotong-potong berdasarkan kepentingan Gus Udin. Padahal fakta dan data yang lainnya tentang pengakuan dia tentang gerebek dukun santet itu settingan, fakta tentang pengobatan itu adalah settingan dan lain sebagainya dipotong ya. Untuk apa? Untuk membentengi dirinya agar publik supaya masih percaya, trust pada dia ya, seperti itu. Makanya ini editor, kameramen itu berperan penting untuk mempertahankan kredibilitas Gus Udin yang dari Blitar ini di Nurjat sejati ini. Nah itu ya, seperti itu. Jadi benteng yang pertama jika akan melakukan pembuktian ke Gus Udin itu adalah benteng pertama adalah benteng pengacara, yang kedua adalah benteng orang-orang di sana yang bekerja keseharian, yang ketiga adalah benteng media cetak ya, dan juga media elektronik ya. Biasanya kameramennya ya, terus juga editornya, yang ketiga mungkin ada kreatornya di sana, bagaimana memutarbalikkan fakta agar fakta-fakta itu bahwa Gus Udin ini adalah betul-betul sebagai seorang yang sakti, betul-betul dia melakukan pengobatannya bukan trik settingan dan juga bukan menggunakan alat-alat sulap. Pasti di framingnya seperti itu ya. Hal-hal yang membuat pencitraan buruk terhadap itu pasti akan di-cut, akan dipotong dan dibuang dalam tayangan videonya. Begitu sahabat. Jadi nah, ternyata orang sakti ini gitu ya, tidak ada nyali pada saat bertemu dengan dunia nyata. Ya, pada saat bertemu dengan Marcel Radipa untuk melakukan pembuktian tidak ada nyali. Lebih banyak dia membentengi dirinya dengan pengacara, dengan orang-orang terdekat yang dia bekerja di sana. Yang ketiga dengan benteng dengan media. Nah, padahal Gus Udin ini yang dari
Nurjat Sejati ini pada saat bertemu dengan dukun santet langsung sikat sendirian, single fighter kan gitu ya, sendirian gitu ya, sendirian tanpa adab juga. Ada beberapa tayangan pada saat masuk ke wilayah dukun santet itu atau ke rumah dukun santet itu yang ada dalam tayang videonya itu tidak menggunakan adab, tiba-tiba buka pintu, tiba-tiba masuk, tidak mengucapkan assalamualaikum, tiba-tiba merusak barang, tiba-tiba merusak pohon-pohon, tiba-tiba merusak properti yang ada di sana ya, di tempat dukun santet yang dalam adegan itu ditayangkan seperti itu. Nah, jelas kenapa? Sementara Gus Udin ini menyerang Marcel dengan mengatakan bahwa anak yang tidak memiliki adab, ya, tidak memiliki adab pada saat masuk ke pekarangan orang, rumah orang, atau cara bertamu tidak memiliki. Padahal dirinya sendiri, Gus Udin ini tidak memiliki adab pada saat dia masuk ke rumah dukun santet itu, ya. Jelas ini bahwa ini salah satu indikator bahwa gerebek dukun santet itu adalah settingan, bohongan, ya, rekayasa belaka, hanya fiksi belaka. Aktornya adalah aktor dari bagian diri mereka yang dibayar mungkin bulanan, mungkin 1 kali acting, atau bagian dari kehidupan kesehariannya. Tempatnya juga rekayasa atau settingan belaka latarnya. Demikian juga berbagai macam hal sudah disetting sedemikian rupa. Nah, itu sahabat ya. Jadi dalam hal ini dukun sakti itu ya ternyata bersembunyi di ketiak pengacara. Dukun sakti yang mandraguna ternyata bersembunyi di ketiak para pegawainya yang mendapat gaji. Ternyata dukun sakti bersembunyi ya, di belakang editornya, di belakang medianya yang dia gunakan, ya. Ternyata bersembunyi ya. Pada saat mau dibongkar ya, tentang apa dibongkarnya? Satu, tentang ilmu rawa rontek yang pisaunya menancap di leher, padahal ini adalah alat sulap, ya. Yang berikutnya tentang keris petirnya, yang berikutnya lagi tentang merah delimanya, yang berikutnya lagi tentang pemindahan penyakit ke media kelapa, pemindahan penyakit ke hewan, ke kerbau, ke kambing, pemindahan penyakit kepada telur, ada juga pemindahan penyakit keris, paku, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk pembodohan dan pembohongan yang pernah dilakukan oleh Gus Udin yang dari Blitar di Padepokan Nurjat Sejati ini. Begitu sahabat ya. Jadi dalam hal ini sahabat-sahabat, ternyata langkah-langkah Gus Udin ya, yang juga katanya gelar Gusnya juga itu dipertanyakan oleh setiap orang karena dia turunannya bukan dari pemilik kiai, dari pemilik pesantren maksud saya, atau bukan anak kiai yang memiliki pesantren ya, ataupun juga latar belakang terkait dengan pesantrennya juga tidak jelas. Tiba-tiba dari tukang rongsok bisa menjadi sebagai seorang Gus. Nah, ini dipertanyakan. Demikian juga tiba-tiba dari tukang rongsok bisa menjadi pengobat ya, seperti itu, dan populer seperti itu. Nah, tentunya begini sahabat, sekarang yang dibodohi oleh Padepokan Nurjat Sejati dari Gus Udin ini, di antara yang pertama, siapa yang dibodohi yang pertama adalah santri-santri, katanya santri Padepokan, padahal santri itu kan di pesantren ya. Kalau Padepokan mungkin warga belajar, tapi ya Gus Udin ini menyebutnya santri katanya ya, itu juga salah kan ya. Lagi itu yang dibohongi adalah santri-santrinya yang belajar ke sana dengan tujuan untuk belajar kesaktian, belajar tentang kedugala, kedirjayaan, tetapi datang ke sana belajar tentang ilmu halu kan gitu ya. Ibu trik-trikan itu ya. Yang kedua yang dibohonginya itu adalah keluarga. Yang ketiga adalah orang-orang yang setiap hari di sana, dari tukang sapu, tukang ngepel, tukang kebun, tukang tembok, tukang bangunan, satpam, semua itu dibohongi. Demikian juga warga sekitar di desa itu, termasuk juga kepala desa yang minta mana KTP-nya, mana KTP, mana KTP-nya mana. Gitu ya. Termasuk juga pengacara itu sendiri. Pengacara itu juga dibohongi oleh Gus Udin dari Nurjat Sejati ini ya, dibodohi banget. Karena apa? Mereka sadar, mungkin saja di antara mereka ada sadar bahwa itu adalah bagian dari settingan ataupun juga trik sulap, alat sulap yang dilakukan di Nurjat Sejati ini. Tetapi karena faktor uang ini, membutuhkan uang, setiap harinya apa boleh buat. Walaupun juga dia tahu seperti itu, ada settingan, ada pembodohan, pembohongan, tetapi tetap saja melakukannya. Dan hati-hati untuk pengacaranya, bahwa Anda nanti karirnya akan habis ya, jika ternyata
Gus Udin ini terbukti bahwa dia adalah melakukan settingan, ya. Jika melakukan praktek pengobatannya menggunakan alat sulap atau menggunakan trik sulap, habis karirnya, dibully oleh setiap orang. Tetapi jika Anda benar mempertahankan bahwa itu adalah benar-benar kesaktian, benar-benar, maka tentunya Anda akan dipuji juga banyak orang. Ya, ada dua alternatif. Ya. Jadi sebaiknya untuk pengacara itu biasanya memang mau salah atau benar memang harus dibela, gitu ya. Karena apa? Demi uang kan, gitu ya. Benar atau salah, pengacara adalah harus meringankan kliennya, ya. Apalagi benar, dia harus mempertahankan, memperjuangkan bahwa dia itu adalah benar dari sisi hukum. Tetapi kalaupun juga dia salah, fungsi pengacara di antara adalah meringankan tuntutan hukumnya atau melepaskan tuntutan hukum, ya, atau jeratan hukum. Itu fungsi pengacara, atau membentengi hal-hal yang sifatnya keputusan kebijakan yang berkaitan dengan hukum. Nah, ini tapi suatu saat bahwa kebohongan, pembodohan publik yang dilakukan Gus Udin dari Nurjat Sejati ini itu akan terbongkar, ya. Seperti efek bola salju, ya. Tadinya sekecil ini atau sekecil ufil, tapi lama-kelamaan karena terus-terusan bergulir dan bergulir lagi, persoalannya bergulir lagi, tidak ada solusi, tambah lagi masalah, maka suatu saat maka masalah itu akan menjadi bola yang sangat besar dan bisa menghancurkan, ya, menghancurkan salju itu hal-hal yang lebih besar lagi, snowball effect, gitu ya, snowball effect. Jadi efek bola salju bergulir dari sebuah bukit, pokoknya dari bukit yang sangat tinggi segede ini terus bergulir, akhirnya bola saljunya semakin lama semakin besar. Dan tentunya ini jika terus-terusan tidak segera sadar, tidak segera melakukan permohonan maaf kepada publik, tidak menghentikan upaya-upaya pengobatan menggunakan trik sulap dan juga alat-alat sulap, dan juga tetap saja melakukan gerbek dukun santet settingan tanpa disclaimer, tentunya tunggu ada bom waktu yang akan meledak, ya, akan meledak, ya, akan meledak, itu sahabat, ya. Nah, dan pada saat meledak, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah orang banyak. Ingat, ya, mungkin Gus Udin ini, ya, dari Padepokan Nurjat Sejati ini, itu tidak akan jauh viralnya seperti Ustadz Guntur Bumi yang terdahulu, ya. Ustadz Guntur Bumi yang melakukan juga settingan pengobatan yang menggunakan bohong-bohongan. Ini akan seperti itu, ya. Seperti Kanjeng Dimas yang menggunakan trik sulap penggandaan uang, ya. Tidak akan jauh seperti itu jika tidak akan segera sadar, ya, tidak segera sadar dari Gus Samsudin ini untuk menghentikan upaya pembodohan dan pembohongan publik ini terkait dengan gerbek dukun santet settingan dan juga terkait dengan pengobatan menggunakan trik sulap dan juga alat-alat sulap. Nah, baik sahabat-sahabat, ya, kita simpulkan karena sudah mendekati angka 30 menit. Yang pertama, jika Anda mau melakukan pembuktian ke Gus Udin di Blitar di Padepokan Nurjat Sejati, itu yang pertama pasti dia akan melakukan serang baliknya bukan dengan tenaga dalam, bukan dengan kekebalan, bukan dengan sihir santet telu dan tenung, ya, tetapi diserangnya satu apa? Dengan pasal-pasal hukum yang disiapkan oleh pengacara. Satu, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, masuk pekarangan tanpa orang, membuat keributan, ya, dan juga ada pasal-pasal yang lain yang pasti dia akan kenakan kepada Anda jika Anda berani datang untuk mencoba mengajak pembuktian, ya, secara lain, gitu, seperti itu. Berikutnya juga, nah, orang sakti ternyata berlindungnya di mana, ya, bukan berlindung dengan kekebalan tubuhnya, bukan berlindung karena kesaktiannya, bukan berlindung karena terkait dengan umpamanya kedijayaannya, tetapi berlindungnya di mana, ya. Gus Udin ini berlindungnya adalah berlindung satu di para pegawainya, yang kedua berlindung di media informasi, media cetaknya, dan di bagian editing atau editor videonya, dan juga berlindung di balik sesuatu hal orang-orang yang di belakangnya tanpa menampakkan diri, tetapi dia mendorong untuk tetap eksis melakukan gerbek dukun santet settingan dan juga melakukan pengobatan trik sulap ataupun juga menggunakan alat-alat sulap. Dan kalaupun juga sudah ada klarifikasi, dia mengakui tentang gerbek dukun santet itu settingan, tetapi belum ada pernyataan terkait dengan bahwa pengobatan itu menggunakan alat sulap dan trik sulap, dan inilah perlu dipertanyakan, ya. Pertanyaannya sekaranglah, pembuktiannya adalah apakah pengobatannya menggunakan trik sulap atau alat sulap,
buktikan menggunakan alat sulap atau trik sulap atau bukan. Inilah yang perlu dipertanyakan oleh netizen. Dan pasti dia atau beliau ini atau Gus Udin ini dari Blitar yang dirujat sejati akan menolak untuk mengakui bahwa itu pengobatan menggunakan trik sulap atau menggunakan alat sulap. Karena jika itu dilakukan maka akan terjadi bom yang luar biasa. Mungkin saja ada tuntutan perdata atau juga tuntutan pidana. Nah, baik. Sahabat, nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya bersama dengan Gumilar Nur Firdaus. Yang salahnya datang dari saya sendiri, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas tetap setia di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.